Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu sehat, semangat, dan pastinya mau belajar. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bersama saya sendiri, Ibu Silvi. Hai. Nah, hari ini kita tidak hanya akan belajar tentang teori, tapi kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menjadi negosiator yang ulung. Pokoknya pembelajaran kita hari ini pastinya akan seru, santai, dan paling penting mudah dipahami. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yang langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan tentunya ilmu kita bermanfaat. Doa dimulai. Nah, sekarang Ibu cek kehadiran kalian dengan sebuah yel-yel. Dengerin baik-baik ya. Siapa yang siap belajar bilang siap. Siapa yang siap belajar bilang siap. Siapa yang siap belajar, mari kita dengarkan. Yang siap silakan tulis komentar. Nah, silakan kalian tulis nama, kelas, dan absen kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang coba kalian bayangin, misalnya nih, kalian lagi beli sepatu. Nah, terus penjualnya bilang, harganya 300.000 ya dek. Nah, kalian terus jawab, waduh kak, kita kan masih pelajar, boleh kurang nggak? Nah, itu tadi namanya negosiasi. Nah, jadi negosiasi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kadang kalian negosiasi dengan orang tua sekalipun. Contohnya, Bu, kalau nilai aku bagus, aku boleh main nggak? Kak, kalau nilaiku bagus, aku boleh dibeliin handphone nggak? Nah, ayo ngaku, siapa yang pernah kayak gitu? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar pengertian negosiasi, struktur teks negosiasi, dan unsur kebahasaan teks negosiasi. Nah, sekarang siapa yang tahu apa sih teks negosiasi itu? Betul sekali. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi, intinya dua pihak sama-sama saling mencari solusi yang menguntungkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi. Nah, jadi ini adalah bagian pembuka. Biasanya berisi salam atau sapaan. Contohnya, selamat pagi, permisi. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada pengajuan. Nah, jadi bagian ini seseorang menyampaikan tujuannya atau keinginannya. Lalu yang ketiga ada penawaran. Nah, ini adalah bagian yang paling seru. Nah, betul. Jadi ini adalah proses tawar-menawar. Dan yang terakhir persetujuan. Nah, di bagian ini artinya kedua belah pihak sudah saling sepakat. Nah, itu tadi teman-teman tentang struktur teks negosiasi. Apakah semuanya sudah paham? Nah, baik. Sekarang kita akan masuk ke bagian unsur kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama ada pronomina. Siapa yang tahu pronomina? Nah, pronomina adalah kata ganti orang yang sering digunakan dalam teks negosiasi, terutama dalam bentuk dialog. Nah, kata ganti ini berfungsi untuk menggantikan nama orang agar percakapan lebih alami dan tidak terulang. Contohnya seperti saya, kamu, Anda, atau kita yang digunakan antara penjual dan pembeli saat berkomunikasi. Nah, yang kedua ada kalimat langsung.
Ya, jadi kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung oleh pembicara dalam bentuk dialog dan biasanya ditandai dalam tanda kutip. Nah, dalam teks negosiasi, hampir semua percakapan menggunakan kalimat langsung karena menampilkan interaksi antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, contohnya percakapan antara penjual dan membeli yang ditulis apa adanya sesuai dengan ucapan mereka. Nah, yang ketiga ada kalimat deklaratif dan interrogatif. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas tentang kalimat deklaratif terlebih dahulu. Jadi, kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan atau informasi, sedangkan kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya. Bagaimana? Sudah paham? Nah, jadi dalam teks negosiasi, kedua jenis kalimat ini sering digugakan untuk menyampaikan informasi dan menggali kebutuhan lawan bicara. Misalnya, penjual memberikan informasi barang yang berarti ya benar, deklaratif, dan pembeli menanyakan harga atau ketersediaan, namanya betul, interrogatif. Nah, semua kalian. Yang keempat ada kalimat persuasif. Siapa yang tahu kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan untuk membujuk atau memengaruhi lawan bicara agar setuju atau tertarik terhadap suatu tawaran. Kalimat ini sering digunakan oleh penjual untuk meyakinkan pembeli dengan menjelaskan kelebihan produk seperti kualitas, rasa, atau manfaat barang yang dijual. Dan yang terakhir ada tuturan pasangan. Nah, jadi tuturan pasangan adalah suatu bentuk interaksi saling tanya jawab antara dua pihak yang saling merespon dalam percakapan. Nah, dalam teks negosiasi, tuturan ini menunjukkan hubungan timbal balik seperti salam dibalas salam, pertanyaan dijawab, atau tawaran diterima maupun ditolak. Nah, hal ini membuat proses negosiasi berjalan secara aktif dan komunikatif. Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Sudahlah pastinya ya. Sekarang kita akan main game. Betul. Gamenya namanya negosiasi cepat tepat. Nah, aturannya gampang. Kalau kalimat yang ibu baca termasuk kalimat tanya, kalian bilang kalimat interrogatif. Nah, kalau termasuk kalimat membujuk, kalian bilang persuasif. Siap? Nah, kita mulai ya. Kalimat pertama. Nah, apakah ada diskon untuk tas ini? Iya, betul sekali. Nah, itu adalah kalimat interrogatif. Lalu, yang kedua, tas ini kualitasnya bagus banget loh. Nah, tentunya tahan lama. Kalau kakak pakai ini, pasti kelihatan bagus. Nah, itu termasuk apa? Betul sekali. Itu adalah kalimat persuasif. Itu tadi game kita. Ternyata kalian sangat hebat sekali ya, bisa jawab semuanya. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sekarang tugas kalian cari satu contoh teks negosiasi, boleh dari buku, internet, atau kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalian analisis struktur dan unsur kebahasaannya. Ya, kalian tulis rapi di buku tugas ya. Nah, kemudian kalian kumpulkan minggu depan. Nah, ibu sangat senang sekali karena kalian sudah menyimak pembelajaran kita sampai akhir. Terima kasih untuk kalian.
karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan. Nah, sebelum ditutup, coba siapa yang masih ingat struktur teks negosiasi? Yap, yang pertama ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nah, betul sekali. Nah, jadi hari ini kita telah belajar bahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nah, dalam proses negosiasi, setiap pihak dapat menyampaikan pendapat, keinginan, maupun penawaran, tetapi tetap harus dilakukan dengan cara yang baik dan saling menghargai. Nah, dalam negosiasi, kita harus menggunakan bahasa yang santun, sopan, dan tidak menyinggung pihak lain. Selain itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak, melainkan kita harus terbuka untuk berdiskusi agar mencapai keputusan adil bagi kedua belah pihak. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi untuk tugas kalian minggu depan harus dikumpulkan ya. Nah, oke anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.